sekelumit tentang keluarga saya, Sis Ice. Okay. Sis, does believing in God affect your achievement in life? Pastilah itu saya coba flashback ya. Eh, Dulunya itu saya itu orang dari kampung ya. Achievement mungkin ini lebih ngomong ke achievement dalam karir kali ya. Saya berasal dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, mungkin orang-orang juga nggak tahu kali ya, ada satu kabupaten namanya Kabupaten Kebumen ya. Jadi itu satu kabupaten yang kecil, dan dulu dari keluarga yang amat sangat sederhana dan boleh dibilang malah pas-pasan kali ya. Untuk kuliah aja susahnya setengah mati gitu kan. Jadi pada zaman dulu kalau saya ingat, untuk kuliah mama saya harus menjual rumahnya karena kami benar-benar nggak punya biaya untuk kuliah saya, dan saya anak pertama. Padahal saya kuliahnya cuma di kuliah negeri ya, di universitas negeri yang biaya sekolahnya aja sangat murah ya waktu itu. Satu semester itu cuma bayar Rp180.000. Kemudian pas saja saya waktu itu bayar cuma 17.000 satu bulan. Kemudian kalau makan saya ingat itu cuma 200 perak, pakai tempe 2 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung sekarang mungkin itu biayanya kecil banget, tapi waktu itu keluarga saya memang nggak mampu gitu kan, sehingga mama saya harus jual harta warisannya ya dari orang tuanya, menjual rumah untuk biayain sekolah saya. Nah, hmm, itu membuat saya percaya bahwa Tuhan benar-benar memang menyertai saya, karena kalau ngomong secara logika, secara realita nggak mungkin saya itu bisa kuliah gitu kan. Tapi pada akhirnya saya bisa kuliah, kemudian selama kuliah pun saya tetap diberi jalan sama Tuhan, bagaimana setiap liburan semester saya bisa dapat pekerjaan, kemudian juga saya diberi jalan karena mungkin saya aktif di gereja, jadi guru bina iman gitu. Ada aja anak sekolah yang minta dilesin, sehingga saya ngelesin, dan akhirnya kuliah saya selesai. Dan saya sampai saat ini percaya bahwa dalam perjalanan saya kuliah, kemudian saya bisa dikasih pekerjaan, dikasih kepercayaan di dalam karir saya, itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya percaya Tuhan memberikan saya kepercayaan dan kemampuan untuk bisa uh, melewatin itu semua gitu. Dan sampai sekarang ya saya bisa sampai saat ini tuh menurut saya from nothing sampai something ya, meskipun mungkin bukan something itu ya, bukan something yang wow, tapi saya harus bersyukur karena perjalanan hidup saya dari maksudnya benar-benar nothing sampai sekarang saya bisa ada seperti ini gitu. Jadi saya sangat percaya itu semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan memperkenankan saya untuk menerima itu dan melewati itu. Gitu sih, Ica. Oke, sis. Percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, selalu ada, menemani, dan kasihnya tidak pernah terbatas untuk kita. Nah, sis, saya mau tanya lagi nih. Penerimaan atau reception in faith selama pandemi ini, khususnya di tahun 2021. Oke. Kalau ngomong selama pandemi ini ya, saya cukup banyak mendapatkan satu refleksi yang luar biasa. Mungkin ada dua cerita yang mungkin saya mau bagikan di sini. Bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup saya. Jadi seperti tadi saya katakan, saya seorang single mom, kemudian saya juga bekerja. Otomatis karena single mom itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi pekerjaan itu buat saya itu sesuatu yang sangat penting, karena kalau saya nggak bekerja, anak-anak saya nggak bisa ada yang menghidupin kan. Jadi pekerjaan itu sesuatu yang sangat penting. Di pandemi ini kemarin, saya kebetulan sudah bekerja di perusahaan tempat saya bekerja itu lebih dari 20 tahun ya. Jadi udah cukup lama ya. Nah, pada saat saya sudah bekerja hampir 20 tahun, tentunya perusahaan cukup percaya kepada saya.
dan memberikan banyak kepercayaan. Tapi di masa pandemi ini, jujur tuntutan perusahaan mungkin besar. Kemudian ada satu momen di mana perusahaan juga meng-hire tim-tim baru. Nah, pada saat perusahaan ada meng-hire tim baru, pada saat itu ketika ada seseorang yang mungkin kalau di dalam bekerja itu saya selalu berprinsip mempertahankan kebenaran, bukan mencari pembenaran diri, tetapi mempertahankan kebenaran. Artinya ketika ada ketidakadilan, ketika ada yang kayaknya kurang pas, itu tuh saya biasanya akan merasa tergelitik dan lebih terpanggil gitu kan. Nah, pada suatu hari, bukan suatu hari sih, pada suatu waktu tertentu, itu ada satu masa di mana atasan saya sudah tidak percaya lagi kepada saya. Bukan tidak percaya, mungkin rasa percayanya mulai sedikit berkurang ketika ada pihak yang menurut saya mulai sedikit menggeser gitu ya, bukan menggeser, mulai mencari pembenaran diri. Nah, pada saat itu saya ada momen benar-benar saya sampai merasa bahwa, waduh, kayaknya saya bisa pensiun dini, dan itu ada ketakutan yang luar biasa dalam hati saya, karena kalau saya bisa sampai tidak melanjutkan pekerjaan saya, bagaimana nih nasib anak-anak gitu kan. Meskipun mungkin saya udah punya tabungan gitu ya, tapi saya masih punya cita-cita yang cukup cukup panjang gitu ya untuk anak-anak saya. Sehingga dari situ saya sempat pada posisi yang sangat amat ketakutan untuk pensiun dini ya, karena saya belum mau pensiun gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak tahu lagi jalannya seperti apa untuk mungkin meyakinkan atasan saya, karena saya benar-benar merasa pada posisi yang sudah tidak berdaya. Tapi pada saat itu saya cuma melakukan doa novena. Novena 3 kali Salam Maria berturut-turut. Dan ini luar biasa. Orang yang saat itu sangat orang baru yang amat sangat dipercaya oleh bos saya, seolah-olah saya waktu itu benar-benar seperti agak dikesampingkan. Dan pada pagi hari, ketika atasan saya masih memberikan apresiasi, ketika masih mendukung semua apa yang diusulkan oleh teman saya ini, itu pagi hari, benar-benar pagi hari, semuanya berjalan, kelihatannya saya udah lemes aja ya, karena saya merasa bahwa aduh, kayaknya hidup saya akan berakhir nih di sini gitu ya. Saya merasa udah nggak punya daya. Tapi saya hanya mengandalkan doa dan doa. Tepat jam 11 malam, ada seseorang menelpon saya dan mengatakan bahwa teman saya itu hari itu juga dipecat. Yang saya nggak tahu kenapa bisa sampai terjadi sesuatu yang bisa bahwa kolega saya itu tiba-tiba dipecat ya. Padahal pagi itu semuanya begitu mulus, dan maksudnya bos saya masih benar-benar, atasan saya masih benar-benar memberikan apresiasi full kepada orang tersebut. Bisa tengah malam jam 11 saya mendapat kabar bahwa dia dipecat. Dari situ saya berpikir, ini bukan pekerjaan manusia. Kalau Tuhan sudah mau berkarya, segala sesuatu yang tidak ada di dalam pikiran kita, yang tidak mungkin kita lakukan, dan yang tidak mungkin kita udah posisi berdaya, kalau Tuhan mau melakukan, itu bisa terjadi. Jadi itu yang membuat saya semakin hari semakin percaya bahwa di dalam pekerjaan saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya, bersama anak-anak dan juga dengan teman-teman saya selalu berprinsip bahwa tadi saya harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak perlu mengandalkan manusia lagi, bukan berarti saya tidak percaya sama manusia ya, tapi saya lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi saya lebih banyak ketika saya dalam posisi istilahnya tertekan, dalam posisi yang tidak berdaya, saya lebih baik datang kepada Tuhan. Di situ saya merasakan bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan benar-benar akan selalu menolong saya dengan cara Tuhan.
bukan dengan cara saya, bukan dengan cara manusia yang tidak bisa dimengerti, tapi dengan cara Tuhan yang kadang saya secara manusia tidak mengerti. Dan setelah peristiwa itu, pelan-pelan atasan saya kembali memberikan kepercayaan kepada saya. Dan bersyukur sampai sekarang saya masih tetap bekerja. Dan selain itu di masa pandemi ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran selain di dalam dunia kerja, saya juga belajar untuk bisa semakin mensyukurin apa yang sebenarnya harusnya saya syukurin, tetapi mungkin pada saat sebelum pandemi, kita merasa bahwa segala sesuatu itu normal-normal saja, biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi sebenarnya dengan kesehatan, dengan istilahnya kita bisa makan cukup, dengan perasaan yang cukup damai, itu tuh harusnya kita bersyukur itu. Tapi kalau kita kembali mungkin 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, sebelum-sebelumnya, boro-boro itu bisa disyukurin karena kita so hektik, begitu sibuk, bangun pagi udah lari, udah pergi ke sana sini, kemudian juga tahu-tahu pulang sudah malam. Jadi nggak ada momen-momen bagaimana kita bisa mensyukuri. Tapi aku bersyukur bahwa dengan ya mungkin nggak bersyukur gitu ya dengan pandemi, tapi dari pandemi ini aku belajar banyak bahwa ternyata banyak hal yang harus aku syukurin, betapa kita dikasihi Tuhan. Jadi itu membuat aku lebih bersyukur aja dengan pandemi ini, dan hubungan dengan anak juga bisa lebih lebih dekat, meskipun mungkin aku juga bukan orang tua yang sempurna ya, khususnya untuk anak-anak milenial, tapi aku mencoba untuk tadi mendekatkan diri dan mencoba mengerti bagaimana kehidupan mereka, meskipun belum mungkin memuaskan ya, tetapi paling nggak itu yang aku bisa dapatkan selama pandemi ini sih, Cica. Ya, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan yang terakhir, kita mau menampilkan dulu ada video profil keluarga dari Sis Eli. Dipersilahkan untuk ditayangkan. Shalom semuanya, saya Eli ingin berbagi kisah hidup aku. Tahun 1999, aku menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu. Hidupku berasa sangat lengkap dan penuh kebahagiaan. 7 tahun setelah pernikahan, suamiku dipanggil menghadap Tuhan. Saat itu dunia seakan runtuh buatku. Kesendirian begitu mencekam. Anak-anakku masih sangat kecil dan membutuhkan seorang ayah. Tapi aku sadar, hidupku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi anak-anak membutuhkan sosok ibu yang kuat dan penuh cinta. Aku mencoba bangkit, hari demi hari kami lewati, mencoba mengobati luka batin yang ada. Tanpa terasa, kini anak-anak telah bertumbuh menjadi milenial. Mungkin saat ini duniaku dan dunia anak-anak berbeda, tetapi aku bisa merasakan bahwa mereka sangat mencintai dan peduli terhadap aku dengan cara mereka. Aku pun ingin mengajarkan kepada mereka untuk bisa membagikan cinta yang ada kepada sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan 2 malaikat kecil yang senantiasa menyemangati hidupku untuk menjadi lebih berarti. Terima kasih cinta. Eli bersama keluarga. Tidak apa-apa. Nah, yang terakhir saya mau tanyakan pada Sis Eli. Apakah benang platinum akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang Sis Eli alami seperti apa dan bagaimana? Iya, mungkin balik lagi ya. Bagaimana saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya mencoba merenungkan perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang, sebenarnya banyak sekali peristiwa di mana Tuhan mengizinkan saya merasakan itu. Itu yang saya lihat sampai saat ini tuh menjadi permenungan saya tadi. Dari kecil saya hidup di keluarga yang sangat pas-pasan, dan bahkan mungkin kalau saya bisa sedikit cerita, saya tinggal di lingkungan yang notabene tidak sehat. Tidak sehat kenapa? Karena tetangga-tetangga sekitar saya itu penjudi, kemudian juga pemabok, dan dekat lingkungan saya itu ada prostitusi gitu. Jadi saya benar-benar
hidup di lingkungan yang tidak sehat. Itu Tuhan mengizinkan saya untuk bisa bagaimana survive di tengah lingkungan seperti itu tanpa saya jatuh di dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi itu yang pertama waktu kecil. Padahal dulu mungkin saya malu gitu ya, maksudnya kenapa saya harus tinggal begini? Kenapa saya harus menjadi keluarga yang miskin? Itu kalau dulu masih kecil mungkin saya berpikir seperti itu. Karena dari situ setelah saya besar, saya bisa mencari uang, saya jadi lebih bisa menghargai istilahnya penghasilan, dan saya bisa menghargai dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang kecil ya. Jadi ketika saya juga kos dan segala macam, saya merasakan momen-momen, boleh dibilang tadi saya menjadi orang yang miskin ya, dalam tanda kutip ya. Tuhan mengizinkan saya miskin dari kecil. Itu membuat saya bisa sekarang lebih berempati kepada orang yang kekurangan. Karena saya pernah merasakan dulu ketika misalnya saya benar-benar nggak punya uang, ada orang memberikan uang, wah itu rasanya luar biasa. Ada orang memberikan makanan, itu kebahagiaan luar biasa. Itu menjadi satu titik balik buat saya. Oke, kalau sekarang saya sudah diberi kecukupan oleh Tuhan, betapa saya akan bisa memberikan itu kepada sesama dan pasti mereka bahagia. Pertama, Tuhan mengizinkan saya miskin. Yang kedua, ketika saya menikah, saya tadinya udah bahagia ya, punya keluarga kecil dan segala macam, tadi mungkin di foto dilihat, Tuhan mengizinkan saya pada usia saya yang sangat muda, saya meninggal suami saya. Pada saat itu umur saya masih 35 tahun. Betapa saya sedang produktifnya, saya sedang menikmati bahagianya menjadi keluarga kecil. Tapi Tuhan mengizinkan saya harus melewati masa yang sangat-sangat berat. Dan itu gak gampang buat saya, bagaimana saya harus bangkit, bagaimana saya harus berjalan bersama Tuhan dengan tetap kepingin setia kepada Tuhan, meskipun itu gak gampang, kelihatannya mungkin dari luar oke, tetapi hati saya taruh-maruk gak karuan. Tuhan mengizinkan itu, dan akhirnya saya bisa melewati itu juga menjadi titik balik kepada saya. Bagaimana saya sekarang juga bisa berkarya, atau bisa memberikan suatu sukacita atau perasaan yang pernah saya alami, dan bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan saya sampai anak-anak saya sekarang sudah besar. Bagaimana saya bisa membagikan itu kepada teman-teman saya yang sekarang single mom. Oleh karena itu saya sekarang mulai terlibat di dalam komunitas Yana, dan saya ingin membagikan perasaan saya, membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kepada teman-teman yang single mom juga. Kedua, berarti Tuhan sudah mengizinkan saya 2 peristiwa yang cukup berat. Yang ketiga, ketika setelah suami saya meninggal, saya harus berhadapan dengan satu kenyataan, saya harus dioperasi karena rahim saya ada miom yang sangat besar, sehingga rahim saya diangkat. Itu juga kebanggaan seorang perempuan, tapi saya harus merelakan itu. Oleh karena itu juga menjadi suatu peristiwa pada saat itu, di mana pada saat sebelum operasi saya diizinkan oleh Tuhan merasakan kelaparan yang luar biasa, kedinginan yang luar biasa sebelum operasi. Saya tidak tahu Tuhan kenapa sampai mengizinkan itu, dan saya merasa perut itu melilit-lilit. Itu juga menjadi satu titik balik kepada saya, bahwa lihatlah, kalau banyak orang-orang yang kelaparan, itu sakitnya minta ampun. Nah, itulah beberapa peristiwa yang menurut saya peristiwa yang Tuhan mengizinkan saya untuk merasakan itu, tetapi bukan hanya saya merasakan, saya sudah merasa dikasihin Tuhan dan saya diam saja. Tuhan ingin saya membagikan itu kepada orang lain. Tuhan ingin saya itu bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi di tengah segala kegelapan hidup yang saya hadapi, di tengah segala pengalaman hidup yang sudah saya rasakan, saya belajar banyak, dan Tuhan ingin saya berproses untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan bisa menceritakan semua itu bukan untuk diri saya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya di tengah segala kelemahan yang saya miliki, di situ Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, dan Tuhan ingin orang lain melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Yes.
Yang bisa saya ambil dari sharing Sis Eli pada malam hari ini, penerimaan. Ketika kita menerima atas setiap kejadian yang boleh kita alami, dan kita bersyukur, dan kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, maka Tuhan ubahkan menjadi sesuatu, dan waktu Tuhan yang terbaik boleh nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Sis Eli untuk Sama-sama. sharingnya pada malam hari ini yang sungguh memberkati bagi bro and sis semuanya. Dan kita juga boleh belajar dari sharing pada malam hari ini, dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam keluarga dan orang-orang yang kita jumpai. Terima kasih Sis Eli untuk malam hari ini, untuk sharingnya yang luar biasa, boleh memberkati kita semua. Terima kasih kembali.